A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Hadirin berbahagia, kemarin secara nggak sengaja saya buka-buka buku lama ya, dengan judul bukunya Islam Aktual, di mana di sana ada sebuah artikel yang berbunyi Ibn Qayyim ya menyingkap strategi iblis dalam rangka menggoda manusia. Hadirin berbahagia, bahwa menurut beliau iblis menjebak manusia secara bertahap ya. Yang pertama adalah iblis menjebak kita dengan cara yang sangat kasar ya. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah seseorang manusia yang berwatak setan, sehingga tanpa digoda setan pun ia sudah terpeluk ya, atau sudah direngkuh oleh iblis itu sendiri. Kemudian sampai kepada hal yang tersulit, di mana iblis menggunakan pamungkas di dalam menjangkau atau menggoda manusia dengan strategi yang sangat tinggi sekali, di mana hal demikian seringkali iblis temui ketika dia berhadapan dengan orang-orang suci, orang-orang soleh, para kiai, dan seterusnya. Hadirin berbahagia, bahwa setelah saya membaca artikel ini, saya kok merasa bahwa dalam dunia iblis atau setan ya, itu berlaku sebuah hukum birokrasi di sana. Ada yang namanya job description, atau juga terjadi pula yang namanya pengelompokan secara right man on the right place. Artinya bahwa di dalam dunia iblis itu kayaknya hampir sama dengan kita, cuman kalau kita banyak kemampuan yang ada, sementara iblis hanya satu, yakni fokus dengan menggoda kita manusia ya. Jadi nanti itu ada semacam itu tadi, pemilahan atas menggoda siapa oleh siapa ya. Jadi nanti mungkin ada iblis sekelas kiai, sekelas orang soleh ya, sekelas para syuhada misalnya, as-sholihin dan seterusnya, dan baru kemudian turun ke bawah, iblis menggoda orang-orang yang di bawahnya, dan seterusnya sampai kepada manusia yang berwatak setan. Sehingga di sini mungkin iblis tanpa menggunakan strategi apapun, dia sudah berhasil menggoda manusia itu. Oke. Hadirin berbahagia, bahwa iblis di dalam menggoda manusia itu ada 7 tahap. Yang pertama adalah iblis akan menawarkan kekufuran pada kita. Iblis akan menawarkan kekufuran pada kita, ya.
Dan yang kedua adalah iblis menawari kita bid'ah. Ya, yakni segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasul, baik yang terjadi pada sholat maupun di luar sholat. Dan yang ketiga adalah iblis menawari kita dengan dosa-dosa besar. Ya, ini semuanya adalah merupakan bentuk daripada tawaran iblis. Kalau mungkin kita kadang merasa ingin maaf, berzina, korupsi, bahkan saking jengkelnya kita kepada seorang, mungkin ada keinginan untuk mencelakakannya. Misalnya demikian ya. Kemudian yang keempat adalah iblis menawari kita dengan dosa-dosa kecil. Setelah dosa besar gak berhasil, maka iblis menawari kita dengan dosa-dosa kecil. Dan seringkali kita dalam tahap ini menganggap enteng. Dosa kecil itu adalah paling-paling dipakai untuk istighfar, dipakai wudhu, merotoli sudah. Nggak benar itu ya. Karena, sudah nanti aja. Kemudian yang selanjutnya adalah iblis menyibukkan kita dengan pekerjaan mubah. Ya, kita disibukkan dengan pekerjaan mubah sehingga kita akan menjadi lupa atas hal-hal yang lebih penting daripada itu semuanya. Oke. Kemudian yang keenam, iblis menawari kita dengan ibadah-ibadah utama, tetapi melalaikan Anda dari hal-hal yang lebih utama. Nah ini, ntar ya, kita jelaskan setelah ini. Kemudian terakhir adalah iblis memakai strategi yang paling jitu, yang paling pamungkas dalam rangka menggoda orang-orang soleh ya, yang tadi saya sebut, orang-orang as-solihin, menggoda para kiai misalnya, atau para ulama dan seterusnya. Inilah kira-kira 7 hal yang nanti akan kita kupas ya, sesuai dengan yang tertera dalam artikel tadi ya. Hadirin berbahagia, bahwa yang dimaksud dengan iblis ya menawari kita dengan kekufuran adalah kita disodori, terutama oleh orang-orang yang katakanlah memiliki pengetahuan yang lumayan tinggi sehingga dia akan tahu banyak hal. Misalnya sekarang katakanlah panjenengan kalau sudah pernah baca buku misalnya 100 tokoh ya, di mana Rasulullah menjadi yang tertinggi di sana, kemudian disusul oleh yang lainnya, maka kalau panjenengan misalnya sedikit banyak tertarik dan sekaligus percaya dengan buku itu, bagus-bagus saja. Hanya saja beberapa tokoh yang ada itu menolak Islam dengan alasan yang menurut kita untuk sementara masuk akal. Bagi mereka yang katakanlah membacanya dengan cara kosongan tanpa iman sebelumnya, maka Anda akan percaya karenanya. Bahwa semacam kayak orang-orang sekelas Friedrich Nietzsche atau Sigmund Freud atau Karl Marx, ini kalau ngupas masalah luar biasa bagusnya ya. Dan sekali lagi bagi mereka yang gak punya basic sedikit pun, maka akan terlena karenanya ya. Dalam arti mereka akan mengiyakan statement yang dibikin oleh mereka tadi. Tetapi kalau mungkin kita sudah punya basic, nggak ada masalah. Bahkan kita bisa ngilok sama mereka melalui perdebatan yang sifatnya
yang sifatnya imajiner ya. Bahkan ini sering saya lakukan. Kalau saya ngobrol, kalau saya mungkin baca buku, itu pasti terjadi silang pendapat antara saya dengan penulisnya. Masa bodoh apakah saya salah? Yang penting saya ngobrol. Ah, nggak bener loh, dan seterusnya. Sama dengan ini, kalau saya mungkin melihat omongannya Nietzsche ya, Sigmund Freud atau juga Karl Marx, dia ngomong maka tak timbali, ah ngomong apa lo, dan seterusnya. Karena apa? Omongan mereka adalah nyerempet agama dan menyalahkan kita. Nah ini kan kurang ajar ya. Oke. Bahwa ya mereka kenapa menjadi menolak Islam, karena mereka punya pengalaman yang sifatnya adalah empiris mereka. Bahwa mereka dengan meninggalkan dogmatis agama Kristen terutama ya, saya maksud di sini Kristen bukan yang lain, mereka menjadi lebih maju dibanding sebelumnya ya. Bahwa dengan cara mereka meninggalkan dogmatis agama, mereka menjadi melejit ya, sepak terjang mereka atas dunia. Kita tahu pada zaman Renaissance hingga sekarang itu adalah merupakan bentuk daripada mereka telah meninggalkan agama itu sendiri, sehingga mereka merasa tanpa agama kami bisa menjadi maju, bahkan kami bisa merajai dunia. Itulah kira-kira alasan mereka demikian, sehingga iblis menawari hal demikian seolah-olah nanti kita akan menjadi percaya karenanya. Alhamdulillah kita adalah orang-orang yang sedikit banyak telah tergembleng agama sebelumnya. Akhirnya apapun bentuk ya yang sifatnya ingin menghancurkan kita dalam sisi keimanan akan tertolak dengan sendirinya. Alhamdulillah. Oke ya. Yang kedua adalah iblis menawari kita dengan bid'ah. Nah ini, makanya kadang-kadang kalau saya melihat semacam kayak orang yang suka membid'ahkan, ya, ini terus terang aja saya langsung suudzon. Jangan-jangan ini merupakan strategi iblis, ya, yang ingin menjadikan kita jauh dari Rasulullah, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat daripada kenyataan yang ada, ya, mereka membid'ahkan kita dengan misalnya larangan untuk tahlilan, larangan 7 bulanan, larangan 3 bulanan, larangan selamatan, larangan apalagi ya, larangan selamatan dalam rangka pindah rumah, memasuki rumah dan seterusnya. Padahal yang dilarang itu adalah semuanya membawa kita dalam rangka menuju kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau ini dilarang berarti kita akan menjadi jauh dengan Kanjeng Nabi. Nah ini dahsyatnya ya, sekaligus kurang ajarnya banyak orang yang senantiasa suka akan bid'ah yang ada. Sementara maaf sekali lagi bahwa bid'ah yang mereka terima itu adalah suatu pengetahuan yang menurut saya sepenggal. Kenapa? Karena saya banyak sekali berteman sama orang yang suka membid'ahkan ini. Bahkan juga saya punya banyak teman yang berperilaku suka takfiris, yakni mengkafirkan sesama. Banyak sekali teman saya yang demikian. Dan setelah saya tahu backgroundnya, mereka hanya, maaf sekali lagi, ya, taunya 1-2 ayat, terus berani ngomong. Ya, mereka hanya taunya 1-2 ayat, lantas berani ngomong. Ini yang parah di sini ya. Karena dulu saya waktu kuliah di Bogor, itu saya banyak menjumpai teman-teman ya, di organisasi Islam yang lainnya.
Dan mereka setelah menjalani training tertentu, maka mereka berperilaku banyak yang demikian. Ya, banyak yang demikian. Mereka suka membid'ahkan, sekaligus mereka suka takfiris, mengkafirkan sesama. Karena apa? Mungkin mereka hanya tahu sedikit, tapi seolah-olah mereka sudah tahu banyak. Kayak teman-teman yang belajar karate ya, baru dan satu aja mereka seperti dan hitam lagunya ya. Wah, sama dengan orang yang baru belajar agama, itu demikian lagu tingkahnya. Mereka seolah-olah telah mengetahui banyak hal tentang Quran dan bahkan hafal, atau juga banyak hal tentang hadis dan bahkan hafal. Ini kelemahan maaf saudara kita yang notabene-nya adalah mungkin kurang dalam beragama, kemudian mereka mungkin dituntut oleh kata-kata yang namanya kata-kata yang menjadi mereka pegangan itu adalah sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, ini kalau nggak dipahami secara benar, bahaya ya, bahaya. Mereka mengatakan bahwa ini wajib saya sampaikan, karena ada statement yang mengatakan, saya lupa itu ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, ini kalau nggak dipahami secara benar, akan menjebak kita, akan menjadikan kita keliru dalam penafsiran, pemahaman atas agama itu sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah al-kabair, yakni setan atau iblis menawari kita dengan dosa besar. Ya. Mereka mengatakan bahwa sudahlah, ya, bahwa perzinaan, ya, korupsi, atau juga durhaka kepada orang tua, ya, atau bahkan merampas hak orang lain, itu kalau dipahami oleh komunitas yang, ya, backgroundnya misalnya bisnis dan agamanya nggak ada, maka kadang-kadang masalah seperti ini menjadi tipis karenanya. Sudahlah, zina, ya, merampas orang lain, korupsi, ya, durhaka pada orang tua, ini menjadi seolah-olah tereliminir sedikit demi sedikit, akhirnya seolah-olah menjadi gak dosa. Nah, ini ya, mereka mengatakan bahwa yang namanya zina itu merupakan pergaulan modern, ya. Awalnya mungkin, ya, berduaan dengan selain muhrim, kok indah. Diteruskan dengan jalan-jalan, makan bersama, janji dengan alasan, ya, melancarkan bisnis sebagainya, dan akhirnya bisa Anda tebak sendiri apa yang menjadikan tujuan mereka di sini. Kemudian korupsi, ya. Korupsi juga asik, ya. Awalnya mungkin merupakan opeti biasa, lama-lama menjadi semacam kebiasaan yang sifatnya adalah pengelabuan statistik keuangan, misalnya demikian, ya, dan lain-lain. Juga merampas orang lain, ini merupakan bentuk yang katanya mereka, ya, adalah merupakan kecerdikan dalam mengolah data, misalnya demikian. Dan terakhir, durhaka pada orang tua. Nah, ini mereka menganggap seolah-olah orang tua yang ada adalah sesuatu yang nggak harus kita perlakukan secara lebih. Bahkan sebaliknya, banyak anak durhaka yang ada modelnya adalah setelah orang tua dirasa nggak produktif, ya, maka orang tua
dimasukkan ke misalnya panti jompo. Ya. Alasannya adalah sederhana. Kami ingin orang tua kami bahagia dengan cara menaruh mereka ke komunitas yang sama dengan mereka, terutama umurnya. Nah ini kurang ajarnya di sini bahwa kadang-kadang modelnya seperti masuk akal, padahal ini kurang ajar yang luar biasa. Kenapa? Karena orang tua pun juga masih punya hati, ingin dekat dengan keluarganya, ingin dekat dengan cucunya dan sebagainya. Kemudian dirampas begitu saja dengan alasan demikian. Ya. Hadirin berbahagia. Kemudian yang keempat adalah iblis menawarkan kita dengan dosa-dosa kecil. Nah ini, setelah iblis menawari kita dengan dosa besar dan enggak berhasil, maka iblis menawari kita dengan dosa-dosa kecil. Dia membisikkan kita ya bahwa hei, kita ini manusia, bukan malaikat. Wajar kalau kita melakukan hal kecil dosa yang ada, misalnya demikian. Atau mungkin juga iblis akan mengatakan bahwa sudahlah, dosa kecil toh bisa dihapus dengan wudhu misalnya, dengan kalimat astagfirullah dan seterusnya. Akhirnya sampai ke hal-hal yang lebih merendahkan dosa itu sendiri. Bahwa kata Sayyidina Ali mengatakan bahwa beliau dosa kecil itu enggak ada. Yang ada hanyalah dosa. Karena apa? Dosa kecil kalau ditumpuk akan menjadi dosa besar. Ya. Dan orang yang meremehkan dosa kecil adalah mereka yang nantinya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Ya. Sehingga sekali lagi jangan sekali-kali kita meremehkan atas dosa yang ada, apapun bentuknya, mau kecil mau besar, karena kita nggak tahu persis ya standar yang menjadi ukuran dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa kecil kalau mungkin efeknya membuat orang sakit hati akan jadi besar. Ya, dosa kecil kalau efeknya mengadu domba menjadi besar. Dosa kecil kalau misalnya efeknya akan menjadikan orang sakit hati dan seterusnya, juga merupakan atau menjadi dosa besar. Sebaliknya, dosa besar yang selama ini kita anggap sebagai dosa besar, misalnya zina katakanlah, ya memang dosa besar, tapi dampaknya adalah hanya urusan yang bersangkutan dengan Allah. Dan insya Allah kalau mungkin dia taubat nasuha, selesai. Sementara dosa kecil yang mengkaitkan dengan perasaan orang lain, misalnya tadi saya bilang dosa kecil yang akan menjadikan orang sakit hati, nelangsa, ya, atau juga menjadikan orang merasa rendah diri dan sebagainya, itu juga merupakan dosa besar. Sehingga nggak ada, benar Sayyidina Ali, nggak ada standar atas dosa kecil dan besar. Yang penting adalah kalau kita ya berbuat yang asimetris kepada kehidupan kita, yakni dosa, maka jelas nantinya ada punishment yang akan menunggu Anda di akhirat nanti. Kemudian iblis juga akan menawarkan hal yang lebih canggih lagi, yakni iblis akan menawari kita dengan ibadah utama, tetapi kita bisa melalaikan ibadah yang lebih utama. Ya, misalnya panjenengan katakanlah selama ini abai dengan urusan sosial, panjenengan lebih sibuk berzikir, ya, wiridan,
baca apapun ya, mulai dari sholawat sampai ya baca apapun gitu ya, di pojok masjid sana, pojok rumah Anda misalnya, tetapi pada saat yang sama Anda melupakan kewajiban Anda atas urusan sosial. Ini juga merupakan bentuk daripada ya strategi iblis yang ada. Dan yang terakhir adalah strategi pamungkas dari iblis, yakni yakni iblis seringkali memfitnah ya, atau menjadikan orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang alama, orang-orang sholihin dan seterusnya menjadi target fitnahan bagi dia. Ya. Dalam hal ini mungkin kalau panjenengan masih ingat ceritanya Kiai Barseso dulu, maka akan sangat relevan dengan pembicaraan kita yang nomor 7 ini ya, yakni di sanalah letak iblis menggoda kita ya. Kita tahu bahwa ceritanya Kiai Barseso demikian ya. Awalnya beliau adalah memiliki sifat iri, sedikit tapi, atas orang soleh yang ditemui di sebuah surahnya. Katakanlah mungkin selama ini Kiai Barseso misalnya kalau dia bertafakur misalnya, katakanlah dia bisa menghabiskan 20 jam per hari, misalnya demikian ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang yang melebihi darinya, misalnya 21 jam. Maka Kiai Barseso tanya, "Hai fulan, Anda kok bisa ya melakukan hal demikian? Padahal saya sudah maksimal ini 20 jam per hari, ini sudah maksimal, dan insya Allah gak ada orang lain yang kayak saya. Tetapi panjenengan bisa melebihi saya. Apa rahasianya?" Katanya Kiai Barseso ya. Kata iblis tadi yang pura-pura menjadi manusia ya, iblis mengatakan bahwa kalau panjenengan ingin kayak saya, Anda harus melakukan dosa sekali aja ya. Karena apa? Setelah Anda mengalami atau berbuat dosa sekali saja, maka Anda akan memiliki jiwa yang akan meraung-raung nangis Anda di hadapan Allah. Kayak saya ini, kata setan tadi itu ya, saya pernah melakukan dosa, tapi saya menyesal banget sehingga saya sekarang seperti ini karena hal demikian. Kalau Anda gak pernah melakukan dosa, kata setan, maka ibadah Anda mungkin gak bisa semaksimal kayak saya. Akhirnya apa? Kiai Barseso mengatakan, wah, kalau saya berbuat dosa ya repot. Karena apa? Saya punya pondok besar, yang santri saya juga banyak. Nanti gimana kredibel saya di mata masyarakat, di mata santri? Ya, hancur nanti reputasi saya, kata Kiai Barseso ya. Kemudian kata iblis nggak kekurangan akal. Oke, ente ikut saya, Anda ikut saya. Kita nanti akan berdosa sedikit saja di tempat yang insya Allah nggak akan dijumpai oleh orang sini ya, di tempat tertentu yang Anda nanti pastinya akan aman. Setelah terjadi dialog sebentar begitu ya antara Kiai Barseso sama iblis, maka disepakatilah tempat yang tertentu ya. Di sana warung yang membuka minuman, menjual minuman, dan yang si penjualnya adalah perempuan yang Ridifojus, siap pakai, dengan bodi yang luar biasa, dan juga
apa namanya, ya pokoknya intinya minum dulu ya. Intinya di warung itu ada minuman dulu. Setelah Yai Barseso ditawari minum, Anda nanti minum sedikit saja, gak usah banyak-banyak, kata setan. Setelah dikasih minum sedikit, wah kayaknya kurang, tambahin lagi. Akhirnya Yai Barseso mabuk. Setelah mabuk, maka dia jarang. Dia melihat perempuan cantik, akhirnya dia rayu dan kena. Sehingga Yai Barseso setelah mabuk menggauli perempuan penjual yang ada di warung tadi, dan akhirnya Yai Barseso mungkin dianggap telah melanggar oleh banyak orang di sana, dan akhirnya beliau sempat membunuh seorang. Ya, demikian. Bahwa yang namanya dosa itu seringkali efeknya beruntun ya. Awalnya minum doang, akhirnya berzina, dan bahkan keributan yang ada ia lakukan sampai dia membunuh dan seterusnya. Hadir berbahagia bahwa sekali lagi setan itu memiliki strategi demikian ya, bahwa dia akan menggunakan strategi apapun dalam rangka menjebak kita ya. Nggak kena yang ini pakai yang ini ya. Kalau rencana 1 gagal, rencana 2, rencana 2 gagal, rencana 3, dan seterusnya. Karena setan sekali lagi hanya memiliki satu visi, menggoda kita manusia. Oke, semoga kita bisa melewati apa-apa yang menjadi strategi iblis setan, karena kita alhamdulillah telah memiliki keimanan serta agama yang cukup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.